Nah, jadi sebenarnya awalnya kita cuman mau bikin rumah kedua, Bang. Jadi kita pecinta alam, kita mau bikin bukan hanya menikmati gitu. Nah, dan akhirnya ketemulah dengan teman-teman dari KTH dan juga Tahura ini. Berkumpullah, terjadilah plan ini, Bang. Jadi kita bikin plan dan kita mulai sebar sekitar seminggu yang lalu untuk brosur seperti itu. SBA sendiri sementara ini, Bang, yang kita punya seperti yang di iklan kita, yang di tagline kita, 7 wonder lah. Ada 7 keajaiban yang ada di sini. Yang pertama, air. Kita biasanya, Bang, daki ataupun nanjak itu paling susah air. Tapi di Bukit Pao kita nggak perlu bawa air. Jadi di sela-sela batu itu kita langsung bisa minum. Dan terus ada kolam pemandian di bawah. Terus batunya ini sendiri adalah batu tertinggi kalau di Bangka Belitung. Bukit batu tertinggi. Nah, terus yang lain kita bisa mandang sunset dan sunrise di lokasi yang sama, hanya tempatnya yang berbeda. Jadi untuk yang lainnya kita adakan outbound. Itu kita bikin beda dari yang tempat-tempat wisata yang lain. Jadi kita ada edukasi, ada juga outbound. Nah, di bawah juga sebenarnya kita sudah punya Madu Klulut, Bang. Madu Klulut di bawah sudah siap. Hanya saja kemarin sempat kita nggak terawat dari KTH, sekarang dilimpahkan ke SBA semua. Ya, kita masih sepakat bahwa Bukit Pao itu adalah hutan. Ini hutan konservasi ya. Kami mengangkat Bukit Pao ini sebenarnya lebih kepada arah bahwa pendidikan, kemudian ada sifatnya jalan-jalan. Kenapa kami mengatakan ini pendidikan? Supaya masyarakat juga mengetahui asal-usul sejarah dan isi di dalam Bukit Pao ini. Nah, untuk membuat itu, terkadang pendidikan itu masyarakat agak sulit menerima dengan cara yang resmi. Tapi kalau kita gunakan dengan cara yang seperti dilaksanakan sekarang ini, harapan kita mereka sambil bermain, kemudian mengetahui pendidikan dan menikmati dari semuanya gitu. Dan harapan kami Bukit Pao ke depannya bukan hanya sebagai tempat camping lalu mereka pulang, tetapi juga sebagai sarana edukasi maupun untuk agrowisata menunjang ekonomi masyarakat di sekitar sini. Nah, sebenarnya gagasan kami melihat langsung di lapangan, jadi ada teman-teman dari SBA juga melihat potensinya seperti ini. Nah, kemudian mau dikembangkan seperti apa? Memang kami mengakui untuk saat ini Bukit Pao ini belum sebaik yang kita harapkan, tetapi kami berharap untuk ke depan itu menjadi lebih baik gitu. Seperti contoh sekarang kita ada camping ground. Harapannya camping ground ini nanti diisi oleh teman-teman pencinta alam gitu. Dan teman-teman pencinta alam yang di sini pun bukan hanya sekedar camping. Kami ingin mengajak mereka untuk lebih aware terhadap lingkungan, kemudian menghasilkan sesuatu dari lingkungan tersebut gitu. Gina, sebelumnya udah pernah ikut outbound? Oh, sudah sering sih di SMA, di Paskib juga udah sering ikut outbound. Nah, berkenaan dengan outbound sekarang nih gimana nih perasaannya atau antusiasnya? Untuk perasaan sih sangat senang ya, karena dengan outbound ini kita bisa meningkatkan solidaritas kita, kerjasama tim untuk gotong royong juga. Jadi sama-sama memperkuat tim juga untuk mencari kemenangan dan juga kesenangan hati juga. Oke, nah apa perbedaannya outbound sebelumnya sama outbound di Bukit Pao sendiri? Oh, kalau outbound sebelumnya kan bisa lebih di sekolah-sekolah, karena di sekolah kan hanya di lingkup situ saja, jadi sudah hafal. Nah, kalau di sini kayaknya lebih banyak rintangannya untuk naik ke bukitnya, untuk makannya juga kan gitu. Nah, untuk biaya sendiri dianggap ringan atau tinggi? Biaya ringan, standar juga untuk kita-kita. Oh.